Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas tentang Vivado dan Zing SoC. Setelah sebelumnya teman-teman berkenalan dengan Unminer S9 Control Board yang kita repurpose menjadi FPGA Development Board yang murah namun powerful. Oke, kita mulai bahasan kita kali ini dengan Zing Design Workflow. Kita tahu di video sebelumnya, Zing SoC itu terdiri dari dua bagian yang disebut dengan Processing System dan Programmable Logic. Ini menjadikan SoC Zing sebagai hybrid chip yang di dalamnya mengcombine ARM Cortex A9 dan FPGA Fabric. Sehingga sebagai hardware designer, kita bisa mendesain digital logic yang berjalan pada Programmable Logic Zing SoC menggunakan software yang disebut dengan Vivado. Software ini dibuat oleh Xilinx AMD yang bisa kita download dan kita install di komputer kita. Penggunaan Vivado dimulai dari tahap desain yang di dalamnya melibatkan tahapan seperti penggunaan IP packager yang tujuannya untuk mengenerate IP block. IP block ini sumbernya bisa dari program C ya, yang nantinya disintesis menjadi RTL code menggunakan Vivado HLS ataupun RTL code langsung berupa Verilog maupun VHDL. IP block yang dihasilkan oleh IP packager ini selanjutnya bisa kita simpan ke dalam IP katalog yang di dalamnya memuat beragam sumber IP. Bisa dari IP block yang bawaan Vivado-nya ya, Xilinx IP block, ataupun third party IP block misalnya hasil bikinan vendor ya, yang bisa kita download dan kita masukkan ke IP katalog. Banyak misalnya contohnya IP block buatan Digiland. Ataupun juga custom IP block yang kita buat sendiri. IP block ini selanjutnya bisa kita import, kita masukkan dan kita gunakan di dalam block design IP integrator. Block design ini memudahkan kita untuk mendesain dan menghubungkan beragam IP block di dalam satu kanvas ya, karena pendekatannya itu visual drag and drop. Jadi lebih modular saat kita ingin mengembangkan sistem yang lebih kompleks dan mudah di-maintain. Block design juga memiliki beragam automation ya, yang mempercepat proses desain sehingga memudahkan kita menghasilkan implementasi digital yang kita inginkan. Block design ini juga bisa di-packing ulang sebagai satu IP block tunggal yang lebih kompleks, ataupun juga kita bisa generate sebagai RTL code yang di dalamnya sudah ada top level modul. Nantinya ini akan berguna untuk proses selanjutnya ya. Di proses selanjutnya adalah tahapan sintesis, di mana RTL code hasil desain yang sebelumnya kita generate ya. Dan juga kita perlu siapkan beberapa file yang disebut dengan constraint file. Ini adalah file yang di dalamnya mendefine spesifikasi I/O yang kita gunakan, bisa juga clock ataupun constraint lainnya, akan disintesis ya si RTL code dan constraint file ini menjadi yang namanya logic level netlist. Proses ini akan menghasilkan skematik hasil desain sintesis berupa implementasi digital dari RTL code yang kita punya. Selain itu juga, tahapan ini juga menghasilkan beberapa report yang bisa membantu kita menganalisa apakah hasil sintesisnya bagus atau tidak. Ini ngereflek ke implementasi RTL code-nya. Karena kalau misalkan timing reportnya jelek gitu ya, lambat sistemnya, ya berarti bisa diakibatkan oleh RTL design yang kita punya. Kita bisa perbaiki lagi dan selanjutnya kita sintesis ulang. Setelah tahap sintesis dan dirasa output dari tahap sintesis ini sudah bagus, kita bisa lanjutkan dengan tahap generate implementation. Di implementation ini, kita akan memapping tiap elemen pada get level netlist hasil sintesis sebelumnya ke dalam FPGA Fabric. Sehingga selanjutnya bisa dilakukan proses optimization baik dari segi logic maupun power, yang pada akhirnya tiap elemen digital seperti lookup table, flip-flop, block RAM, I/O port bisa ditempatkan secara efisien dan tepat. Ini akan menghasilkan implemented design berupa visual 3D bagaimana tiap digital elemen hasil sintesis ditempatkan di dalam chip FPGA.
Selain itu juga, proses place and route ini juga menghasilkan report-report yang mirip dengan tahapan sintesis, namun lebih mendekati real ya, karena ini sudah diimplementasikan di hardware. Setelah tahapan implementasi, ini merupakan tahapan terakhir dari alur penggunaan Vivado, yaitu tahap program dan debug. Vivado memfasilitasi kita untuk melakukan proses debugging digital system dengan menggunakan ILA atau Integrated Logic Analyzer. ILA memfasilitasi kita untuk melakukan probing pada input maupun output IP block yang ingin kita analisis, sehingga hasilnya bisa kita lihat state digitalnya berupa waveform pada tampilan waveform ILA ya. Ini bisa berjalan secara real time ketika FPGA terhubung ke dalam Vivado dan sudah diprogram melalui Vivado. Proses programnya ini melibatkan JTAG Sealing Platform Cable USB yang tugasnya adalah mengupload bitstream hasil generate Vivado ke dalam Zing SoC. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan basic Zing system di dalam Vivado. Untuk lanjut ke tahap ini, teman-teman harus menginstal Vivado 2019.1 ya. Nah, kita bisa mulai dengan mengklik Create Project. Setelah itu, kita klik Next dan kita beri nama project Basic. Kita tempatkan di project location yang kita inginkan. Pastikan gampang diakses. Lanjutkan, pastikan dipilih RTL project ya. Setelah itu, teman-teman bisa skip di bagian add source, kita keep kosong. Juga di bagian constraint-nya juga kita keep kosong. Nah, di bagian sini, teman-teman bisa pilih ke bagian board. Di sini kita pilih board name Unminer S9. Di teman-teman yang baru install pasti belum ada board name ini, sehingga teman-teman harus menginstal atau menambahkan board file ini ke dalam Vivado. Linknya dan tutorialnya akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Kita pilih Unminer S9 board ini, lalu kita klik Next. Setelah itu kita klik Finish untuk menyelesaikan proses setup di awal. Selanjutnya, Vivado akan melakukan proses inisialisasi project yang akan kita buat. Di sini bisa kita lihat secara summary project name yang kita pilih, dan di sini board yang kita gunakan sesuai dengan apa yang kita pilih tadi di wizard di awal ya, yaitu Unminer S9 board. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini bagaimana Vivado menampilkan beragam toolbar yang lumayan banyak, tapi nggak perlu pusing ya. Untuk awal, kita tujuannya hanya untuk mengenalkan Zing system terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik di bagian IP integrator, ada Create Block Design. Kita klik di bagian sini, dan akan ada pop-up seperti ini ya. Biarkan design name-nya design_1. Biarkan seperti ini saja, tidak apa-apa. Lalu klik OK. Di tahap ini, Vivado akan mengenerate block design yang masih kosongan ya. Jadi di dalamnya nanti kita bisa import IP block yang kita inginkan. Nah, kita klik tombol plus di sini, akan menghasilkan, mengeluarkan pop-up konteks seperti ini ya. Di dalamnya ada banyak IP block yang sudah tersedia gitu ya. Ini sepertinya bawaan dari Vivado. Nah, kita tinggal cari dengan keyword Zing. Nah, ada pilihan Zing 7 Processing System. Ini kita double klik, sehingga IP block barusan yang kita double klik akan masuk ke diagram block design yang kita gunakan. Nah, ini adalah basic Zing system yang kita akan selalu gunakan ke depannya, yang mana di sini sudah ada beragam konfigurasi seperti misalkan clock speed, RAM, dan lain sebagainya yang relate ke bagian processing system di Zing SoC. Nah, di bagian atas ini bisa teman-teman lihat ada link Run Block Automation. Kita bisa klik saja dan akan ada pop-up untuk confirm. Ya, kita tinggal pilih klik
oke, tidak perlu mengubah apapun di bagian sini. Nah, di bagian sini Vivado akan mengautomate untuk mengenerate output port yang terhubung ke interface memori ya, DDR dan beberapa fixed I/O ya. Nah, di tahap ini teman-teman sudah berkenalan dengan bagaimana basic Zing system di dalam Vivado. Sebelumnya kita melihat bagaimana Vivado menampilkan basic Zing processing system sebagai IP block. Nah, kita akan gali lebih dalam dari bagian processing systemnya itu sendiri, dia punya fitur apa aja secara hardware ya. Nah, kita akan mulai dari bagian processing core-nya. Dia memiliki dual core ARM Cortex A9 dengan fitur-fitur seperti Neon Extension dan APU. Clock speed-nya bisa di-drive sampai 1 GHz ya. Selain itu juga punya banyak peripheral seperti USB, Ethernet, dan beragam interface misalnya UART, I2C, SPI, dan lainnya ya. Selain itu juga processing sistemnya memiliki high bandwidth memory interface, memungkinkan untuk berkomunikasi dengan external memory dengan lebih cepat ya, seperti ke RAM ataupun NAND flash. Selain itu juga si processing sistemnya ini memiliki AMBA AXI ya, Advanced Extensible Interface ya, yang memfasilitasi komunikasi antara bagian processing system dengan programmable logic secara cepat ya. Jadi kalau misalkan kita membangun implementasi digital yang membutuhkan bandwidth yang tinggi, misalnya seperti transfer gambar ataupun streaming data yang sangat cepat gitu ya, maka ini difasilitasi oleh AMBA AXI ini ya, antara processing system dan programmable logic di Zing SoC. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi Zing processing system IP block-nya ya. Caranya teman-teman tinggal double klik di bagian IP block Zing processing system ini, sehingga akan menampilkan pop-up konfigurasinya. Nah, di sini kita lihat ada banyak tab. Kita lihat dari tab pertama, mulai dari Zing block desainnya ya. Ini mirip seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya tentang overview Zing SoC, di mana di dalamnya ada processing system dan bagian programmable logic, namun ini lebih lengkap ya. Nah, setelah itu juga ada bagian PSPL configuration. Ini adalah bagian untuk mengatur komunikasi high bandwidth antara bagian processing system dan programmable logic. Juga ada halaman peripheral I/O yang mana kita bisa lihat di sini beragam peripheral yang terhubung ke processing system bisa kita activate dan deactivate ya. Ya, contohnya kita tidak perlu bagian NAND flash, Ethernet maupun SD card ya, kita bisa deactivate seperti itu. Dan kita juga lihat di sini di bagian UART satunya ya, merefer ke skematik dari Unminer S9 yang kita punya. UART satunya itu sebenarnya terhubung ke MIO pin atau port 48 dan 49 ya. Jadi kita toggle, kita klik pilih di bagian sini sampai dia berwarna hijau. Nah, menandakan kalau interface UART satunya ini kita akan mapping ke MIO port 48 dan 49. Hal ini dimungkinkan karena meskipun di bagian processing systemnya GPIO-nya itu di multiplexing gitu ya, sehingga kita bisa taruh atau letakkan di posisi lain. Nah, contohnya ini kita ganti posisinya ke MIO 48 dan 49 untuk interface UART 1. Konfigurasi lainnya ada banyak seperti tadi itu ya, MIO configuration, clock configuration. Nah, ini misalkan kita perlu supply clock dari bagian processing system yang akan kita supply ke dalam programmable logic. Nah, kita bisa atur juga di bagian sini clock speednya berapa dan lain sebagainya ya. Terus juga di bagian DDR configuration, ini untuk mengkonfig RAM ya, contohnya seperti tipe RAM-nya. Karena di bagian Unminer S9 board ini dia menggunakan DDR3, ya kita pilih seperti apa adanya. Nah, memory partnya juga kita sesuaikan ya. Ini defaultnya MT41K128 M16 JT125.
Nah, ini kita harus ganti ke yang sesuai dengan yang ada pada board unmainernya. Yang saya gunakan di board unmainernya ini menggunakan memori dengan part number MT41726 M16RE125. Nah, tinggal klik aja. Nah, dia bus width-nya itu 32 bit ya. Nah, ini jadi sesuai dengan yang ada pada board unmainer S9-nya. Selain itu juga dia punya banyak konfigurasi lain ya untuk SMC ataupun juga interrupt. Nanti kedepannya kita bisa pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan fabric interrupt ya yang di-trigger dari PL maupun processing system. Nah, untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang tadi kita udah ubah ya, cara menyimpannya adalah dengan klik OK. Sekarang, setelah kita berhasil mengkonfigurasi bagian Zinc Processing Systemnya, kita akan coba validate desain ini ya. Walaupun ini simple, kita harus cek apakah ada error atau enggak. Caranya, kita tinggal pilih ke Tools, ada menu Validate Design. Tinggal kita klik. Nah, di sini kita bisa tahu kalau pada desain yang kita buat ternyata ada kekurangan ya. Dia ngasih tahu kita ternyata ada pin M-aksi JP0 clock ini ya belum terhubung ya. Jadi kita perlu hubungkan. Untuk simple kita bisa hubungkan ke bagian function clock 0 di sini ya. Nah, ini otomatis kalau kita pilih lagi validate design, error yang tadi jadi harusnya hilang ya. Oke, di sini kita udah sukses dan kita validate kalau desain yang kita bikin sudah mantap. Nah, sekarang kita akan klik di bagian IP integrator, generate block design. Kita klik di bagian sini, karena muncul pop-up seperti ini, kita klik generate saja. Nah, di tahap ini dia akan mengenerate RTL code dari IP block yang kita punya di bagian sini. Kalau di diagramnya ada banyak ya, banyak IP block yang terlibat, maka proses generate-nya juga akan memakan waktu lebih lama ya, tergantung seberapa kompleks dari implementasi desain yang kita punya. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa lihat dan monitor prosesnya di bagian design run, dan kita expand di bagian out of context module ya. Nah, ini ada design one, dan kita bisa lihat di sini dia akan nampilin sisa-sisa proses generate block design yang belum selesai ya. Kalau misalkan masih muncul loader seperti ini, yang warna hijau muter-muter, menandakan proses generate block desainnya belum selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, ditandai dengan ada icon centang hijau seperti ini, kita bisa beralih sekarang ke tab source di bagian block design ya. Nah, di sini kita bisa klik kanan di bagian design source, design one. Nah, kita akan membuat yang namanya HDL wrapper. Ini berguna untuk menghasilkan top level modul di block design yang kita buat barusan ya. Kita tinggal klik aja di bagian sini, klik HDL wrapper. Nah, jika muncul pop-up seperti ini ya kita klik OK aja. Nah, dia akan secara otomatis membuatkan HDL wrapper dan memilih atau membuat top level modul untuk kita. Nah, kalau kita expand, sekarang top level modulnya adalah design one wrapper ya. Dia membungkus implementasi yang kita punya di bagian block design. Kita bisa cek juga di bagian project manager, setting, tinggal diklik. Nah, akan muncul pop-up setting di bagian general, bisa kita lihat top modul name-nya adalah design one wrapper. Nah, ini hasil tadi kita nge-generate HDL wrapper ya. Kalau teman-teman lupa, maka top level modulnya nanti akan kosong. Nah, ini jadi bermanfaat untuk fungsi barusan. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan sintesis ya. Caranya kita di bagian flow navigator tinggal klik run sintesis. Nah, di bagian tab design run kita juga bisa monitor progresnya ya. Selama masih ada proses loading warna hijau seperti ini, kita bisa tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, setelah selesai, kita akan melihat tampilan pop-up seperti ini ya. Sekarang kita akan cek dulu hasil sintesisnya ya. Bisa teman-teman misalkan cek hasil sintesis desainnya. Kalau misalkan kita pilih Open Synthesis Design, lalu klik OK, maka dia akan menampilkan representasi digital dari blok desain yang kita buat. Nah, karena di dalamnya hanya processing system saja, maka hasil skematiknya juga sesimpel ini ya. Tidak ada misalkan flip-flop ataupun lookup table yang terlibat, atau di bagian programmable logicnya yang terlibat gitu ya. Karena ini hanya pure bagian processing sistemnya saja. Kita juga bisa expand seperti ini, dan juga kita bisa collapse balik seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat seperti tadi yang ditujukan di slide-slide awal, kita bisa menganalisa hasil sintesis mulai dari melihat dari report power, utilization report, dan lain sebagainya gitu ya. Setelah sebelumnya kita berhasil menjalankan tahap sintesis, selanjutnya kita akan jalankan tahap implementation dengan cara klik Run Implementation di bagian Flow Navigator Implementation. Kalau kita klik, dia akan memproses proses implementasi dan kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah proses Run Implementation selesai, kita akan melihat pop-up seperti berikut dan juga ditandai centang hijau di bagian implementasi pada tab Design Run. Kita sekarang pilih Open Implemented Design, pastikan ini kepilih, lalu klik OK. Nah, di sini dia akan nampilin tampilan device atau bagaimana si Vivado menempatkan hasil sintesis yang tadi kita lakukan ke dalam FPGA Fabric. Karena kebetulan IP block yang kita pakai hanya processing system, di bagian FPGA Fabric-nya itu tidak ada logic yang di routing ya. Selain itu, tahap implementasi juga menghasilkan beragam report mirip seperti tahap sintesis ya, seperti report power dan utilization, yang tentu saja bermanfaat untuk kita mengecek seberapa bagus hasil implementasi yang telah dilakukan. Pada tahap program dan debug, kita perlu menyiapkan board Unminer S9 yang akan kita gunakan. Yang harus dipastikan adalah kita harus cek pada bagian boot select-nya sudah diatur pada posisi mode JTAG ya. Selain itu, kita juga memerlukan kabel untuk mengkonvert interface, misalkan 6 pin PCIe power menjadi kabel jack ya. Jadi kita bisa hubungkan ke sumber DC 12 volt yang ada pada adaptor yang kita miliki. Selain itu juga tentu saja kita perlu Sealing High Speed USB cable ya, yang teman-teman bisa beli di marketplace. Ini sudah saya tambahkan kabel modifikasi ke 2 mm pitch konektor yang sama seperti yang ada pada PCB-nya di sini ya. Cuma di sini belum ada headernya, nanti kita akan solder. Selanjutnya juga kita memerlukan USB TTL, ini nanti kita berguna untuk hubungkan ke pin UART yang ada di board Unminer S9. Oke, kita akan rangkaikan terlebih dahulu. Nah, setelah beragam pin header kita sudah solder ke dalam board Unminer S9-nya, saya langsung hubungkan Sealing High Speed cable USB ke pin JTAG pada board Unminer S9, dan juga saya sudah hubungkan USB TTL ke pin UART pada boardnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan jack konektor ini ke sumber tegangan 12 volt sehingga kita bisa lihat LED power pada boardnya menyala. Ini mengindikasikan kalau board Unminer S9-nya berhasil dinyalakan, dan ditandai juga pada JTAG-nya ada LED hijau ikut menyala. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari hardware manager di Vivado untuk kita program
board ini menggunakan project yang tadi sudah kita desain di Vivado. Setelah JTAG USB cable dihubungkan ke komputer dan USB TTL-nya dihubungkan ke komputer, kita bisa cek misalnya jika menggunakan Windows pada Device Manager, jika USB TTL dan JTAG-nya sudah terhubung ya. Nah, teman-teman harus pastikan ini terlebih dahulu kalau memang si USB TTL dan si JTAG-nya terbaca. Untuk drivernya sendiri, di bagian JTAG-nya sebenarnya sudah include ketika teman-teman menginstal Vivado. Kalau untuk USB TTL, itu bergantung ke driver USB TTL yang teman-teman pakai ya. Bisa misalkan FTDI, ya berarti pakai driver FTDI, begitu pula dengan USB TTL merek lain. Nah, setelah kita pastikan kalau JTAG dan USB TTL-nya terhubung sempurna, sekarang kita akan coba melakukan generate bitstream ya. Caranya kita ke bagian Flow Navigator, generate bitstream. Ini tinggal kita klik dan kita bisa monitor juga di bagian design run. Jadi sebenarnya secara proses dia akan ada di bagian implementasi, walaupun sekarang tahapnya sebenarnya mengenerate bitstream dari implementasi yang dibuat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah tahap generate bitstream selesai, akan muncul pop-up seperti berikut. Kita sekarang langsung aja pilih opsi kedua, Open Hardware Manager. Bisa dari sini ataupun juga teman-teman bisa klik dari panel sisi kiri ya, Open Hardware Manager. Sama saja. Ini saya buka dari pop-up yang muncul, lalu kita klik OK. Nah, dia akan membuka Hardware Manager. Tampilannya seperti ini, akan kosong ya, karena belum ada target device yang terhubung. Cara menghubungkannya, via JTAG yang telah kita hubungkan ke komputer, kita klik di bagian atas ini ada button Open Target. Kita klik dan kita pilih Auto Connect saja. Nah, dia akan mencoba menjalankan debugging server dan akan mengecek apakah ada JTAG atau tidak yang terhubung ke dalam komputer yang menjalankan Vivado ini. Nah, kalau ternyata ada dan terbaca, tampilannya akan tampak seperti berikut. Urutannya di level atas ada hierarki localhost dan ditandai dari device hardware yang kita pakai, dan di bawahnya ini ada dua bagian ya. Ini adalah bagian processing systemnya dan ini adalah bagian programmable logicnya. Nah, untuk memprogramnya kita tinggal klik di bagian program device. Di tahap ini kita akan mengupload bitstream yang hasil generate di proses sebelumnya ke dalam programmable logic di Zing SoC. Jadi kita tinggal klik seperti ini, lalu kita klik program. Jika tidak ada error, menandakan bitstreamnya berhasil di-download menggunakan JTAG ke dalam Zing SoC. Setelah kita berhasil memprogram bagian programmable logic pada Zing SoC menggunakan Vivado dan JTAG, sekarang kita akan beralih bermain-main dengan Xilinx SDK dan kita membuat sebuah program sederhana Hello World. Nah, untuk itu kita akan coba berkenalan dulu seperti apa Xilinx SDK. Software developer bisa membuat aplikasi di dalam Xilinx SDK dan nantinya kita bisa compile dan running di bagian processing system ARM Cortex A9 pada Zing SoC. Untuk membuat project Xilinx SDK, pertama kita harus melakukan export hardware platform dari Vivado atas project yang sebelumnya kita buat. Jadi kita ekspor, gunanya buat apa? Di bagian Xilinx SDK ini berguna untuk nge-generate BSP. Karena BSP ini bekerja dengan cara ngebaca spek hardware yang di-define di project Vivado, terutama pada bagian saat kita mendefine IP block processing system Zing ya. Setelah itu baru kita bisa tulis codingannya dalam program C untuk misalnya sebatas ngeprint hello world ke serial dan kita baca dari serial outputnya ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa compile program maupun mendebug seperti pada umumnya aplikasi berbasis C gitu ya, yang running di dalam processing system. Dan pada akhirnya kita bisa upload hasil kompilasinya ke dalam processing system dalam format software platform.
Untuk memulai membangun software di dalam Xilinx SDK, kita perlu melakukan ekspor hardware platform dari dalam project Vivado yang sebelumnya kita buat. Jadi kita bisa navigate ke menu File, dan di bagian Export, kita bisa pilih Export Hardware. Nah, kita akan melihat tampilan pop-up seperti ini. Pastikan kita centang bagian Include Bitstream. Dan export to-nya pilih local to project. Karena nanti project SDK-nya akan masuk ke folder yang sama dengan folder project di project Vivado yang kita punya. Kita pilih OK. Setelah itu kita kembali lagi ke menu file. Selanjutnya kita klik Launch SDK. Ketika muncul pop-up seperti ini, biarkan export location dan workspace-nya local to project karena sebelumnya kita export hardware platformnya juga local to project. Klik OK untuk membuka Xilinx SDK. Nah, setelah Xilinx SDK terbuka, tampilannya seperti ini. Ini seperti kalau teman-teman familiar dengan Eclipse, ya. Ini mirip sekali karena memang projectnya dikembangkan dari Eclipse IDE. Kita bisa expand untuk biar lihatnya itu lebih enak ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lihat di bagian pojok kiri atas, nah di sini adalah hardware platform yang tadi kita ekspor dari Vivado. Selanjutnya, kita akan membuat application project dengan cara klik pada menu application project. Dan kita bisa inputkan nama project yang kita inginkan. Setelah itu biarkan settingan lainnya seperti apa adanya ya. Lalu kita klik next. Di sini kita pilih ada beragam template yang bisa digunakan, namun untuk demo sekarang kita pilih default Hello World template. Lalu kita klik finish. Hasilnya tergenerate dua buah folder dengan nama Hello World sebagai folder aplikasi, dan yang kedua adalah Hello World BSP sebagai board support package. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian Hello World foldernya dulu. Dan kita lihat di dalamnya nih ada folder src ya. Dan kita bisa lihat juga di dalamnya mengandung file helloworld.c. Ini adalah program C yang di-generate dari template yang tadi kita pilih. Kalau kita double klik, kita bisa lihat isinya ternyata program sederhana untuk melakukan print kepada interface UART atau serial di processing system pada Xilinx SoC. Dia akan ngeprint Hello World seperti yang tertulis di bagian sini. Coba teman-teman kan jadi mikir ya, karena tadi pas kita mengkonfigurasi processing system di Vivado, kita kan pilihnya hanya activate UART 1 dan kita routing ke pin yang memang sesuai yang ada di board Unminer S9 ya, MIO 49 dan 8. Nah, gimana kita tahu kalau memang STDIO ini print di dalam blok program Hello World ini akan masuk ke dalam UART processing system, terutama UART 1. Nah, kita bisa cek sebenarnya di bagian Hello World BSP. Tinggal kita klik kanan, dan kita lihat di bagian bawah ada menu Board Support Package Setting. Tinggal kita pilih, dan akan muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya, kita bisa navigate ke bagian standalone dan kita cari bagian std in dan std out. Karena std in dan std out ini merupakan bagian di mana ketika perintah print ataupun command input akan dihandling ya. Dan bisa kita lihat sumbernya ini berasal dari processing system UART 1. Artinya kalau kita print Hello World kepada stdio input, maka karakternya sebenarnya akan ditulis ke interface UART 1 yang mana sebelumnya pada bagian processing system di Vivado sudah kita setup dan kita activate. Dan secara hardware juga tadi kita udah pasang USB TTL di bagian situ. Sehingga ketika program ini nanti kita compile dan kita jalankan, kita bisa cek di serial monitor terhadap USB TTL yang terhubung di komputer kita, harusnya ada tulisan Hello World ini. Kalau ada, berarti bagian processing systemnya bisa mengeksekut program ini dengan baik dan menulis karakter Hello World ke interface UART.
Selanjutnya kita akan buka USB TTL yang tadi terhubung ke komputer di COM4 ke dalam SDK terminal ya. Ini seperti serial monitor di Arduino. Jadi di Siling SDK ini juga sudah ada fasilitasnya. Cara menambahkannya, teman-teman tinggal buka tab SDK terminal di bagian bawah sini. Dan bisa dilihat di bagian sini ada tombol plus, tinggal diklik. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita inputkan COM4 sesuai dengan port dari USB TTL di komputer teman-teman masing-masing ya. Selebihnya biarkan as is, baud rate-nya 11.5200. Lalu klik OK. Nah, kalau ada tulisan connected to COM4 artinya SDK terminal sudah terhubung dengan USB TTL yang terhubung ke komputer kita. Untuk mengcompile program ini, pertama kita harus setup run configuration. Kita pilih Siling C++ C application GDB ya. Kita tinggal double klik dan di sini kita atur beberapa parameter. Kita set bitstream file. Dengan mudah kita klik search aja, lalu pilih seperti ini. Dan juga initialization file, yaitu PS7 TCL-nya. Dan di bagian bawah bisa dilihat di sini ada checkbox reset entire system. Ini juga kita centang. Ini untuk memastikan seluruh sistem baik PL maupun PS-nya direset setelah proses upload selesai ya. Di tab selanjutnya di bagian application kita juga bisa pilih bagian PS Cortex 9 yang core pertama ya. Kita centang seperti ini. Nah, untuk menjalankan si program Hello World yang kita buat ya. Nah, sekarang kita akan klik apply untuk menyimpan konfigurasi ini. Dan kita akan klik run untuk menjalankan atau mengcompile program Hello World yang tadi kita sudah generate ya. Tinggal kita klik run. Nah, kita tunggu sampai proses generate-nya selesai. Nah, bisa dilihat di SDK terminal, tulisan Hello World-nya muncul. Nah, kita akan coba ubah wording-nya untuk menunjukkan kalau misalkan ini berhasil ya. Kita clear dulu di bagian SDK terminalnya. Kita ubah seperti ini. Lalu sekarang kita tinggal pilih di bagian atas ini saja. Sudah ada konfigurasinya ya. Tinggal kita running dari konfigurasi yang dibuat tadi. GDB debugger on local. Kita running dan kita jalankan. Nah, kita tunggu sampai proses kompilasinya selesai lagi. Nah, bisa dilihat di sini di serial monitor yang didapatkan dari USB TTL yang terhubung ke UART1 processing system. Nah, bisa menangkap tulisan Hello World from Siling SDK yang di print stdio di program Hello World yang kita buat di Siling SDK. Sampai sejauh ini kita bisa mendesain atau memprogram bagian PS dan PL pada Zing SoC. Selanjutnya kita bisa kembangkan dengan beragam implementasi, misalnya bermain-main dengan GPIO atau peripheral seperti I2C, SPI, ataupun I2S. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.